Haleluya, shalom. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Haleluya. Salam jumpa lagi. Sekali ikut Yesus, sekali mengiring Yesus, tetap dan terus sampai akhir. Tidak akan pernah berbalik atau kembali. Walaupun kita terjatuh, bangkit lagi dan berjalan lagi. Oke, saya bersyukur malam ini kita bisa jumpa lagi. Dan ada satu topik yang menarik, dan topik ini saya khususkan bagi keluarga Kristen, terlebih kepada seorang ayah. Haleluya. Sebelum saya baca dasar kebenaran firman Tuhan, saya mau mengangkat satu cerita seorang raja Israel yang sangat dikagumi dan sangat luar biasa dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Dia seorang raja yang begitu luar biasa, seorang raja yang dipimpin Tuhan dan disertai Tuhan di dalam setiap peperangan, setiap apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Nah, yang menarik di sini, saudara, saya sangat ingin menyoroti Daud dalam konteks bukan sebagai seorang raja saja, tapi sebagai seorang ayah. Saudara, kita tahu cerita itu semua yang ditulis di dalam 2 Samuel, bagaimana mulai pasal yang 2 Samuel 18 ayat yang ke-33, bagaimana seorang ayah Daud ini meratapi kematian anaknya Absalom. Padahal saudara, kita bisa baca dalam kitab Samuel bahwa Absalom ini adalah seorang anak yang ingin membunuh ayahnya. Jadi Daud mengalami suatu peristiwa yang sebenarnya sangat memukul dirinya sendiri, bahwa anak yang sangat dia kasihi. Kenapa saya berani berkata bahwa dia sangat mengasihi Absalom? Dan saya masih berani bilang bahwa dia lebih tertarik Absalom menggantikan dia sebagai seorang raja ketimbang Salomo, anaknya yang satunya lagi. Kita bisa melihat cerita itu, kita bisa mendapati di dalam 2 Samuel 18 ayat 33, ketika Daud mendengar kabar kematian Absalom yang dibunuh oleh Yoab. Jadi Yoab yang menombak Absalom sampai mati karena pemberontakan Absalom. Nah, Anda bayangkan, anak ini ingin mengkudeta ayahnya, seorang raja, ingin membunuh ayahnya. Tetapi bagaimana kasih seorang ayah terhadap anaknya, sampai-sampai Daud membuat seperti sesuatu hal yang mau dipandang tidak begitu disukai oleh Yoab. Karena kesedihan Daud atas kematian Absalom itu seolah-olah dia tidak menghargai orang-orang yang mengikuti dia. Dia tidak menghargai orang-orang yang berperang bersama dia.
Dia sepertinya tidak menghargai prajurit-prajurit yang setia dengannya. Dan itu membuat Absalom begitu marah terhadap Daud. Sampai-sampai dia bilang, kalau dalam bahasa sehari-hari, kalau engkau tidak keluar berbicara kepada para prajurit, maka saya pastikan bahwa tidak akan ada orang lagi yang mengikuti engkau. Dan Daud dalam kesedihannya, dalam ratapannya terhadap kematian anaknya Absalom, dia mau mendengar. Jadi Daud berpikir yang lebih besar tentang kerajaan Israel, tentang kerajaan yang dipimpinnya, dan berpikir tentang orang-orang yang dipimpinnya. Nah, sosok Daud ini sangat luar biasa, ya saudara. Daud adalah sosok seorang, waktu Tuhan memanggil dia dari sosok seorang muda yang menjaga kambing domba ayahnya di Isai, di padang gurun, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dipandang oleh manusia, dan tidak dipandang oleh keluarganya sendiri, apalagi kakak-kakaknya. Tetapi pada saat Tuhan mau memilih seseorang, cara Tuhan itu selalu berbeda dengan cara manusia. Manusia selalu melihat cover luarnya, ketampanannya, kegagahannya secara fisik. Manusia selalu melihat tampak luar. Tetapi kita melihat sejarah pada saat Tuhan memilih seorang raja atau seseorang yang mau dipakainya, dia selalu melihat hati seseorang. Dia selalu melihat dalamnya, bukan di luarnya. Dan didapati seorang Daud seperti itu. Dan singkat cerita, ada satu pesan yang luar biasa yang saya dapat dari Daud. Daud seorang ayah yang mengerti benar bahwa tanpa Tuhan, apapun yang diwariskan kepada anaknya tidak akan ada artinya. Itu hanya akan membawa mereka kepada satu kehidupan yang jauh dari Tuhan, dan pada akhir hidupnya pasti akan hancur. Nah, ini hal yang saya mau share malam ini. Mari kita buka dalam 1 Tawarik, kitab Tawarik. Ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat, saya mendapat rema yang luar biasa dari sini ya, dari seorang Daud yang luar biasa ini. 1 Tawarik 28 ayatnya yang saya akan menyoroti ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, jadi ini konteksnya adalah Daud mau memberikan tongkat estafet kepemimpinan dari seorang raja kepada raja berikutnya, yaitu Salomo. Walaupun sebenarnya Salomo ini secara pribadi kemungkinan Daud lebih tertarik kepada Absalom. Tetapi karena Tuhanlah yang menetapkan Salomo untuk menggantikan dia, maka Daud adalah seorang yang mengerti hati Tuhan, tahu tentang Tuhan, kenal Tuhan, dan dia tidak berani membantai itu. Dan dia harus memberikan tongkat estafet kepemimpinan kepada anaknya Salomo, karena anaknya itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Nah, kejadian Salomo untuk naik tahta sama seperti kejadian Daud waktu dulu, ditentukan oleh Tuhan. Jadi Daud mengingat Daud tidak mungkin sebagai seorang raja atau seorang ayah menentang kehendak Tuhan. Nah, kita akan membaca 1 Tawarik 28 ke 9, satu pesan seorang ayah kepada anaknya yang akan memerintah, menggantikan dia. Di sini mari kita baca ayat yang ke-9. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang
engkau untuk selamanya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini satu pesan dan saya mau menerjemahkan. Ini satu warisan seorang ayah yang sungguh mengenal akan Tuhan kepada anak-anaknya, kepada anaknya. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari pesan Daud terhadap Salomo sebagai ayah, sebagai seorang ayah di akhir zaman ini, seorang ayah Kristen? Apakah kita hanya sekedar membesarkan, Tuhan memberikan anak-anak di dalam perkawinan dan kita kerja keras banting tulang membesarkan mereka, memberikan yang terbaik yang mereka mau, menyekolahkan mereka di tempat yang terbaik? Tetapi itu baik semuanya. Itu semua tidak salah. Kita memberi yang terbaik, pendidikan, makan, minum, kesehatan. Mungkin kita bekerja mengumpulkan harta untuk memberikan warisan kepada mereka. Tetapi Daud di dalam konteks ini saya mau menyampaikan kepada kita bapak-bapak, seorang raja yang luar biasa dalam sejarah bangsa Israel. Sampai-sampai Kristus disebut anak Daud, dari keturunanlah muncul keselamatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nah, kita sebagai orang tua Kristen yang sudah mengenal Tuhan, mengenal penyelamat kita, Allah yang benar, apa yang kita harus perbuat? Apakah kita hanya sekedar membesarkan anak-anak kita dan memberi hal-hal material, hal-hal jasmania kepada mereka, kebutuhan mereka, tetapi kita lupa satu pesan yang sangat penting? Daud berkata kepada Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Artinya Daud mau bilang Salomo, you harus kenal Allah yang saya sembah. Allah yang membuat saya seperti sekarang ini. Allah yang menyertai saya dalam begitu banyak pertempuran dan peperangan. Allah yang mengangkat saya sampai kepada puncak kesuksesan. Allah yang memanggil saya dari padang gurun dan menjadikan saya seorang raja. Daud sedang membilang, kenali dia. Karena kalau jika engkau tidak mengenali dia, maka Daud tahu bahwa pasti Salomo akan gagal. Pasti anaknya akan terhilang, akan binasa. Karena saat itu saudara, kenapa Daud bilang kenalilah Allah ayahmu? Karena di sekitaran bangsa itu banyak Allah yang dipanggil, disembah. Suku-suku bangsa lain punya ilah-ilah sendiri atau Allah lain. Ya sama seperti kita pada zaman ini. Banyak agama, banyak kepercayaan. Jangan sampai kita sebagai orang tua ya tidak apa-apa, ya manapun ya dia mau pilih ya terserah dia lah anak-anak kita. Tidak bisa begitu saudara. Apakah kita membesarkan anak-anak kita dan biarkan mereka berjalan ke arah yang salah, berjalan kepada kebinasaan? Kita banting tulang membesarkan mereka dan akhirnya kita melihat binasa mereka. Tidak seperti itu kan. Kerinduan kita semua kan satu ketika kita ada di dalam kekekalan. Kita ada bersama-sama di surga. Itu yang terindah. Dan itu pun yang Tuhan mau. Nah bagi bapak-bapak bagaimana? Sekarang pertanyaannya Pak James, bagaimana kita saja jangankan mau bawa anak ke Tuhan atau memperkenalkan Tuhan, kita saja tidak jelas ini. Ya kan ada istri-istri bisa tolong toh. Lantas tanya lagi, istri-istri juga sama juga tidak jelas. Ya kalau begini berat ini ya. Jadi kalau begitu dua-dua mesti sadar bahwa wow, dua-dua mesti kenal Tuhan, kenali Tuhan.
Jadi jangan sekedar tahu Tuhan. Beda tahu Tuhan dan mengenal Tuhan. Tahu Tuhan ya semua orang tahu lah. Kita dengan tahu Tuhan, oh ada Tuhan, ada ya tahu Tuhan. Mengenal Tuhan artinya kita punya pengalaman dengan Dia. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kita mendengar saja tentang Dia atau tentang kesaksian orang yang mengalami Tuhan. No, kita harus mengalami Tuhan. Karena kekristenan itu bukan berbicara tentang agama, saudara. Bukan. Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dunia bawa agama Kristen. No. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membawakan keselamatan bagi semua orang. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan jalan pendamaian dengan Allah. Nah, kalau kita sudah sebagai orang tua, tugas kita, kalau kita sudah mengalami jalan itu, mengalami Tuhan, yang harus kita lakukan adalah seperti Daud. Memberitahukan kepada anak-anak kita, engkau harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Engkau harus kenal Tuhan yang Bapa sembah, Mama sembah. Bukan kita hidup menghabiskan kehidupan kita mengumpul harta, dan ini harta akan diberikan kepada anak. Saudara, harta, kekayaan, baik itu tidak dosa, tidak salah. Tetapi jikalau warisan kita hanya itu, dan tidak membawa anak-anak kita untuk mengenal Allah yang kita sembah, Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus, maka saudara, saya pastikan harta itu bertahan tidak akan lama. Karena mereka jika tidak takut Tuhan, maka harta itu akan membawa mereka jauh dari Tuhan dan makin terhilang. Dan akhir kehidupannya jika tidak juga berjumpa Tuhan, tidak mengalami Tuhan, maka kebinasaan yang akan didapati. Tidak, pastinya kita tidak mau seperti itu kan. Dan malam ini saya menantang bapak-bapak, keluarga-keluarga Kristen. Come on. Pandanglah anak-anak kita sebagai suatu harta yang Tuhan beri. Pusaka yang Tuhan kasih untuk kita jaga. Sebab firman Tuhan di bagian kitab lain berkata, anak-anak itu ada milik pusaka Allah. Artinya kita pun milik pusaka Allah karena kita punya orang tua dan seterusnya. Kita bekas jadi anak. Kalau masih kita pernah jadi anak sebelum jadi bapak atau jadi mama atau bapak, kan pernah jadi anak, status anak. Dan sampai kapanpun tetap jadi status anak untuk orang tua kita. Demikian pula kita punya anak. Daud mengerti ini. Dan malam ini yang saya mau sampaikan, punyalah pemahaman seperti Daud, raja yang luar biasa itu. Seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu, hanya ada 3 manusia di muka bumi yang berjalan, yang dicatat oleh Alkitab berkenan kepada Allah. Yang pertama Henokh, yang kedua Daud, dan yang ketiga Yesus sendiri. Pertanyaannya, spesialnya Daud apa? Dia pernah jatuh dalam persinahan dengan Batsheba, tangannya penuh darah, banyak kesalahan juga yang dia buat. Tetapi firman Allah bilang, dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena saya mendapati Daud punya hati yang luar biasa mengasihi dan mencintai Tuhan. Dia punya hati yang begitu luar biasa. Dia punya hati yang begitu terpikat dengan Tuhan. Nah, itulah yang harus kita kejar. Hati yang terpikat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Sebelum saya tutup share kita malam ini, saya cuma ingatkan bahwa
anak yang Tuhan berikan dalam perkawinan kita adalah milik pusaka Tuhan. Perkenalkan Tuhan kepada mereka. Perkenalkan Allah kepada mereka. Engkau lakukan, saya lakukan tugas kita lakukan tugas kita. Dan selanjutnya soal masa depannya, soal hidupnya, ke depannya, biarkan Tuhan yang berperkara. Sampai di sini saja, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya mengucap syukur karena Tuhan itu baik.